welcome home. Selamat datang dan selamat menikmati bulan Mei yang akan kita jalani hari demi hari. Akan ada banyak kejutan yang luar biasa buat kita. Saya tidak tahu apa yang akan diberikan Tuhan buat saudara di bulan ini, tapi bersiaplah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan, dan kejutan-kejutan yang luar biasa yang sedang dipersiapkan Tuhan itu sangat baik buat kita. Sore hari ini saya akan sharing tentang Holy Spirit is our GPS. Ya tentu saudara, hari-hari ini semua sudah pakai GPS. Siapa yang sampai sekarang nggak tahu apa itu GPS? Boleh angkat tangan. Oh tahu. Nia tahu GPS apa? Tahu, hebat. Ya, siapa yang di sini setiap hari pakai GPS? Oh, enggak ada itu gini. Karena enggak tahu atau bagaimana? Ya, GPS itu apa? Nah, kita yang akan lihat ya. Apa itu GPS? Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi. Oh, kalau kita pergi ke sebuah rumah, ke sebuah lokasi, ke tempat teman kita, lewat WhatsApp, kita minta apa? Share log. Share log dong. Ya. Nah, lalu orang itu bisa datang. Atau kita bisa datang sampai ke rumahnya karena share log. Siapa yang pernah pakai GPS dan kesasar selain saya? Oh iya. Ya, berapa waktu yang lalu ada yang kesasar sampai ke hutan. Beberapa bulan yang lalu, oh ya Desember, saya masih ingat, di tempat Pak Ongko, di Tegal Yasan, daerah Sempu sana. Rupanya saya nyasar itu kira-kira perjalanan itu sudah 15 menit. Loh kok makin jauh? Katanya lokasinya di sini. Ternyata memang dari lokasi itu sampai ke lokasi sebenarnya, itu kira-kira bisa jalan 15-20 menit. Nyasarnya pol. Akhirnya saya bilang, tolong dibetulkan. Kalibrasi. Ya. Jadi saudara yang punya tempat, fotonya benar. Fotonya sudah benar, tapi tempatnya melenceng. Itu bisa terjadi. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa GPS ini sebuah kebutuhan. Sekarang namanya Global Positioning System. Saya mulai pakai ketika saya tinggal di Amerika, saya pakai karena di sana orang kerja. Pak, saya kasih GPS. Saya bisa pergi lintas negara bagian, saya bisa pergi ke daerah-daerah. Kalau di situ belum ada namanya, saya pergi ke situ, saya kasih titik, saya kasih nama, saya kasih tanda. Suatu hari datang ke situ lagi bisa. Nah, GPS ini penting, karena kalau kita tidak pakai GPS, kita nggak tahu berapa jam, berapa menit kita akan pergi ke sebuah tempat. Bahkan ada sekarang yang namanya aplikasi Waze. Ya. Ada yang tahu Waze? Saya pakai Waze, itu Yahudi punya. Ya. Itu bisa tahu. Di sini titik-titik keramaiannya. Kita bisa seperti sosial media, kita bisa kasih tahu. Di sini rame, kasih peringatan. Ya, itu asiknya pakai GPS sekarang ini. Tapi saya tidak sedang membahas GPS yang seperti itu, tapi paling tidak kita harus tahu fungsi GPS sekarang. Salah satu teknologi yang sangat bermanfaat sebagai petunjuk arah. Teknologi ini mengalami perkembangan pesat dan banyak digunakan dalam sebuah aplikasi atau kebutuhan lain yang berhubungan dengan lokasi. Jadi, ada orang yang tidak tahu pakai aplikasi GPS. Ada, tapi saya selalu pakai. Paling tidak itu mengawal, oh kira-kira berapa menit lagi. Oh kira-kira di depan ini macet atau tidak. Nah kadang-kadang ada orang sudah yakin banget. Di dalam mobil tuh yakin, Pak bener tempatnya ini. Setelah nyampe di sana bukan. Ya mirip-mirip, nah, mirip tempatnya tapi bukan. Itu bisa terjadi. Nah, bagaimana cara kerja GPS?
Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan trilaterasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Nah, dari gadget kita, lalu ada receiver, kemudian disambungkan ke satelit, dikembalikan lagi ke alat kita. Wow, ini buatan manusia. Tapi kita sedang belajar tentang satu hal, Holy Spirit is our GPS. Roh Kudus itu GPS kita. Bahasanya bukan Global Positioning System, tapi God Positioning System. Artinya, kalau kita punya Roh Kudus, sebetulnya kita punya Tuhan itu sendiri. Dan sebetulnya, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamat, dan Yesus itu juga sahabat kita. Dia bisa memberitahukan hal-hal yang akan mendatang, hal-hal yang akan terjadi, mengingatkan akan ada bahaya ke depan. Ingat, sekarang ini kalau kita mau pergi, kita lihat ramalan cuaca. Ya, seminggu ke depan bagaimana? Apakah ada salju di Jajak? Tentu tidak. Apakah ada hujan es? Apakah akan ada petir? Itu semua bisa tahu. Nah, tapi sekarang satu hal yang kita harus belajar, bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menikmati kebenaran. Dan kita akan melihat kebenaran demi kebenaran. Tadi pagi saya kasih ilustrasi. Kalau kita mau membedakan yang asli dan yang palsu, kita harus pelajari yang asli, yang benar, yang genuine. Kalau saudara pegang uang, saudara sudah pelajari yang asli itu seperti apa, saudara kan pasti tahu yang palsu seperti apa. Kita belajar bukan cari yang palsu. Asal tahu yang asli, kita bisa tahu yang mana asli, yang mana palsu. Yohanes 14 ayat 16-17, terjemahan baru, edisi paling baru, edisi tahun 2020-an. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dikatakan seorang penolong. Nah, penolong di sini, the helper, itu bicara tentang Roh Kudus. Dibilang penolong, seorang penolong, berarti Roh Kudus itu pribadi. Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia bersamamu selama-lamanya. Supaya ia tinggal dalam hidupmu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kalau roh kebenaran ada dalam hidup kita, maka kita tahu mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang bukan kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebagian besar manusia tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia. Tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal dia, mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini pesan Yesus kepada para murid. Waktu itu Roh Kudus belum turun. Tetapi hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan sejak peristiwa loteng di hari Pentakosta. Nanti kita merayakan Pentakosta itu 28 Mei. Itu hari ke-40. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Saudara, apa yang terjadi? Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini dikatakan Yesus kepada para murid. Bedanya kita, saya dan saudara, kita semua, waktu percaya Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus sudah mulai berbicara kepada kita. Tadi pagi
Saya bilang dua hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Rencana Roh Kudus itu dua. Yang pertama mengajar. Mengajar segala sesuatu yang penting buat kita. Yang kedua, mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau kita nggak belajar, nggak ada yang diingat. Waktu kita belajar, waktu kita baca firman, waktu kita merenungkan firman, mungkin besok lupa. Tetapi suatu hari ketika kita mengalami masalah, ada peristiwa, apa yang sudah kita pernah dengar, firman yang kita pernah dengar, lewat hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan yang lain sebagainya. Tuhan ingatkan apa yang sudah pernah kita dengar. Kemudian bagaimana menghadapi masalah, solusinya apa. Nah, the helper itu Parakletos. Tadi pagi saya juga bilang tentang Parakletos, artinya penolong. Penolong, arti yang lain pengacara, arti yang lain pembela. Kalau kita punya Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong, Sang Pengacara, Sang Pembela, kita sebetulnya tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Apa yang akan terjadi hari esok. Nah, arti Parakletos menghibur dan menasehati. Penyokong dan penasehat. Saudara, Roh Kudus itu pribadi. Seperti Bapa, seperti Yesus, Roh Kudus juga pribadi. Jadi, kalau pagi hari kita nyanyi, kita ganti selamat sore. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Kalau tadi pagi ngomongnya, nyanyinya, semalam telah berlalu. Kita sapa. Saudara, kalau kita menyapa Roh Kudus itu sebetulnya pribadi yang mau berbicara kepada kita. Dan tadi pagi saya mengingatkan ketika Yesus lewat Roh Kudusnya mengingatkan kita, mengingatkan apa yang sudah kita pelajari, Dia berusaha menarik perhatian kita supaya kita ingat kembali. Jadi hari ini kalau saudara sempat putus asa, firman Tuhan tentang pengharapan ada buat saudara. Ketika saudara sedang lemah, Tuhan mengingatkan lewat Roh Kudus firman tentang kekuatan dan banyak janji-janji yang lain. Kemudian di sini dikatakan roh kebenaran, the spirit of truth, pneuma aletheia. Rohnya sang kebenaran. Mengapa saya tulis dalam bahasa Inggris? Sebab kebenaran itu ada dua. Satunya righteousness dan yang satunya truth. Kalau yang namanya truth itu betul-betul benar. Bukan sekedar benar, tapi ini sang kebenaran itu. Saudara, Roh Kudus sang kebenaran akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dan saya sedang mengingatkan buat saudara, kita bukan sekedar memperkatakan perkataan positif, itu perkataan motivator. Saudara loyo, katakan yang positif, terus ulang 40 kali. Kita semangat lagi, tapi setelah itu loyo lagi. Tapi firman itu bukan hanya menguatkan, mengingatkan, menghibur, juga menegur, menasehati, dan menarik perhatian kita supaya kembali kepada firman ketika menghadapi masalah ada kekuatan baru. Bukan self-motivation, tidak. Sebab firman datang dari Roh Kudus buat kita, bukan dari diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kalau pakai self-motivation itu terbatas. Makanya saudara, motivator-motivator itu akan muncul dan dia akan tenggelam. Tetapi firman Tuhan, ketika dia muncul, dia akan terus kekal abadi selamanya.
Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah di dalam kehidupan warga kerajaan Allah. Artinya, kalau saudara punya Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, sebenarnya Allah tinggal dalam hidup saudara. Immanuel, bilang sama sebelahmu, jangan khawatir hari esok. Ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang menghadapi masalah, kita punya rencana-rencana, kita punya kemauan, kita punya kehendak. Kembali, saya mengingatkan, apakah rencana kita, apakah kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau enggak, saudara akan stres. Saudara akan nabrak sana, nabrak sini, dan kemudian ketika saudara sudah mulai menyerah, baru tanya sama Tuhan. Pastikan mulai malam ini, sebelum melangkah, tanya Tuhan. Sebelum buka pintu toko, berdoa, tanya Tuhan. Sebab bukan hanya di sekitar Banyuwangi, di kota-kota yang lain saya sering dengar. Ada orang bilang begini, Pak Heru, kok tokonya tutup seminggu? Loh, aku buka terus loh. Ternyata orang itu lewat tokonya Pak Heru, melihat tokonya tutup terus. Disirep matanya. Saudara, patahkan serangan-serangan iblis. Patahkan itu. Sebab pesaing-pesaing saudara nggak ingin saudara diberkati. Tapi kalau saudara ingin diberkati, saudara sudah diberkati Tuhan, tetapi ada peperangan rohani. Saudara, pesaing-pesaing saudara ingin saudara lemah, ingin saudara hancur. Peperangan rohani dimulai dari rumah, dimulai dari buka mata sampai tutup mata, dari pagi hari sampai malam hari, itu peperangan rohani. Saudara, jangan terlena. Tokomu mungkin hari ini paling laris. Usahamu paling diberkati. Jangan terlena. Ketika saudara terlena, sekejap mata aja, bablas. Tadi siang saya lihat ada sebuah bis nyelonong. Itu di Guci di Pekalongan sana. Gara-gara cuman di starter busnya, ganjelnya lepas. Dan sudah, bis itu jalan terus masuk jurang. Sampai sore hari ini tidak ada yang meninggal, tapi ada yang luka. Karena mereka sudah sebagian masuk di dalam bus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal sekecil apapun, bukannya sorohani, tapi betul-betul berdoa. Berdoa itu kayaknya simple, kayaknya sederhana. Berdoa sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan meluputkan saudara dari segala macam bahaya. Mau naik bus, mau naik kereta, tiba-tiba kaki ini seperti ditarik, seperti berat. Nggak melangkah dulu, pergilah ke toilet dulu. Ternyata terjadi sesuatu di situ. Tuhan itu bisa meluputkan kita dari segala macam mara bahaya. Saudara, orang dunia nggak kenal Roh Kudus. Mereka bahkan mengolok-olok kita. Kamu itu loh, kerja saja. Kerja yang benar, kerja. Doa, doa, doa. Saya mau lihat, ketika saudara betul-betul hidup dalam doa, pekerjaanmu akan diubah Tuhan. Saudara tidak kerja terlalu payah. Memang kerja keras. Tapi kita mulai bukan kerja keras, kerja cerdas. Biasanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Awali dengan doa. Walaupun hanya 5 menit. Nanti saudara akan menikmati dari 5 menit, 10 menit. Saudara tetap buka toko seperti biasa, tapi luangkan waktu untuk berdoa. Lihat, Roh Kudus akan ingatkan saudara. Orang-orang tertentu yang saudara harus telepon. Yang saudara harus hubungi. Orang-orang tertentu yang sudah waktunya jatuh tempo, kapan harus bayar, saudara bisa mengingatkan. Tuhan itu luar biasa. Dia bukan sekedar punya agenda yang jelas. Agendanya itu pasti. Dan dia akan ingatkan saudara. Hal-hal yang penting, bahkan yang mendesak. Warga kerajaan Allah menikmati Roh Kudus sebagai GPS dalam hidupnya. Di mana kita berada,
Di situ ada Tuhan. Sebab Tuhan maha hadir lewat Roh Kudusnya. Dan ketika saudara mau melakukan hal yang salah, Roh Kudus akan ingatkan saudara. Jangan ambil, jangan berbisnis dengan orang itu. Kamu ngomong ini. Saudara, kalau saudara belum mengalami, saudara masih berkata, Pak, masa iya sih? Tapi kalau saudara sudah pernah mengalami, saudara baru tahu. Banyak orang yang kelihatannya baik, kelihatannya manis. Tapi kalau Roh Kudus bilang, jangan dengan orang ini. Lakukan aja. Tapi orang-orang kok banyak ambil dari dia. Sudah, jangan. Kalau Roh Kudus bilang jangan, nurut aja. Ambil dari yang lain. Tapi harganya lebih mahal. Ikut aja. Ketika saudara percaya dengan Roh Kudus akan tuntun saudara. Nggak lama kemudian, orang ini ada penipuan dan lain sebagainya, dan tersangkut dan lain sebagainya. Saudara, hari ini hal-hal yang seperti ini cepat terbuka. Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan warga kerajaan Allah. Jadi, jangan biarkan Roh Kudus itu hanya tinggal dalam diri kita. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Minta, Roh Kudus, aku mau bekerja. Roh Kudus, aku mau buka toko. Roh Kudus, tuntun aku. Peringatkan aku. Saudara, mungkin saudara lagi jengkel dengan staf saudara, pegawai saudara. Roh Kudus bisa pakai cara apapun untuk negur dia tanpa saudara lakukan apapun. Kasih Tuhan, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan melihat keajaiban, tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Seperti saudara percaya dengan Waze, dengan Google Map. Saudara yakin banget, walaupun rasanya sudah mulai, kok mosok sih jalannya lewat sini? Bener, makin kecil, gang kecil, nyasar. Satu kali ketika saya dan beberapa anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang bantu pelayanan, saya masih ada di Solo, kemudian merintis Rock Semarang. Jadi perjalanan kalau dari Solo ke Semarang itu paling tidak 3 jam, karena belum ada tol, itu 100 kilo. Nah, satu kali mau masuk ke alamat yang baru. Alamat yang baru, alamat yang belum pernah kami kunjungi. Kami bukan orang Semarang. Lalu dituntunlah oleh GPS, lewat jalan yang terdekat, masuk gang. Masuk gang, awalnya lebar, tapi makin lama makin kecil, lalu kiri dan kanan banyak pot tanaman. Ya syukurlah, saya bisa lulus, tembus sampai keluar dari gang itu, jalan pelan-pelan. Artinya sebetulnya mobil nggak bisa masuk tempat itu harusnya. Tapi jalan pelan-pelan sambil yang di sebelah kiri lihat yang bawah. Saya juga sambil lihat jalan pelan-pelan. Karena dituntun oleh GPS lewat tempat itu. Dengan Google Map aja kita percaya. Walaupun rasanya nggak cocok. Kok jalannya kayak begini? Itu sebabnya saya dan Budian lebih cocok pakai Waze daripada pakai Google Map. Karena Google Map tiba-tiba, loh sudah begitu. Nah, kalau pakai Waze dituntun, diingatkan, akan belok seperti ini, diingatkan, ada kamera ETLE di depan, diingatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dengan nasihat orang saja kita bisa percaya, mengapa kita nggak percaya nasihat Roh Kudus? Nasihat Roh Kudus itu walaupun tidak masuk akal, tapi dia Roh Kudus, dia Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yang masuk akal, bagian kita. Yang nggak masuk akal, bagiannya Tuhan. Bagiannya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus beri pesan yang nggak masuk akal buat kita, tapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus, lakukan. Namun ada yang berkata begini, lah bagaimana saya bisa percaya kalau itu Roh Kudus? Saya yakin
Orang yang bertanya demikian adalah orang yang kurang bergaul dengan Roh Kudus. Saya dorong, belajar bergaul dengan Roh Kudus. Saya ada cerita lama. Jadi ketika saya bikin bersama mama saya untuk ya menjalani kehidupan, kami buat kacang telur. Produk kacang, yang namanya kacang itu, kacang tanah itu harganya bisa naik turun. Kadang saya beli kacang itu bisa sekalian banyak, kadang-kadang secukupnya. Karena sesuai dengan pesanan. Dan kemudian satu hari ada orang jual kacang tanah itu harganya murah. Dan saya kenal dia. Lalu Roh Kudus ngomong, jangan diambil. Dan betul, ketika saya nggak ngambil, hati saya plong. Dan betul, ternyata hari ini harganya seperti ini, besok sudah harganya beda. Dan yang penting ketika pesan, ngambilnya hari besok, ya harganya naik. Saya masih punya stok. Dan Roh Kudus ingatkan, tunggu sabar. Besok naik, tapi lusa akan turun lagi. Roh Kudus itu detail. Roh Kudus itu bisa ingatkan saudara. Sampai sedemikian. Saudara, kalau Roh Kudus ingatkan, sekali lagi, saudara akan menghadapi. Tuhan akan mencegah saudara berbisnis dengan orang-orang tertentu. Saudara berhenti dengan orang itu. Saudara ingin melepas pegawaimu, tapi kalau saudara melepas, dia pasti berontak dan pasti cerita ke sana kemari. Roh Kudus punya cara melepas dia dengan cara yang asik, dengan cara yang damai, dan tidak banyak bicara. Roh Kudus itu punya cara. Lebih manis, lebih indah daripada cara kita. Percayalah, kalau Roh Kudus yang tuntun, itu hebat. Roh Kudus itu memimpin, roh kebenaran memimpin. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam ke seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, ia akan memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Saudara akan dituntun melihat kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Kalaupun ada orang menarik saudara untuk berjalan serong, saudara akan diingatkan kembali, berjalan yang lurus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang asik. Memberitahumu hal-hal yang akan datang. Bukan hanya hari ini, tapi apa yang akan terjadi. Katakan bersama dengan saya butuh Roh Kudus untuk menasehati saya, untuk mengingatkan saya, bahkan memberitahu tentang hal-hal di depan. Amin. Saudara mungkin punya ambisi. Saya dorong saudara punya ambisi, tapi jangan ambisius. Bahasa Inggris ambisi itu mimpi. Ambition itu termasuk mimpi. Tapi kalau ambisius itu akan melakukan segala cara untuk meraih mimpinya. Saudara punya ambisi boleh. Itu sama dengan, kok kamu emosi? Loh, setiap orang itu punya emosi. Tapi kalau emosinya berlebihan namanya emosional. Ya, kalau kita tidak punya emosi kayak patung Gajah Mada itu. Kita ini punya emosi, masih bisa tertawa, masih bisa sedih. Itu emosi. Tapi kalau emosi berlebihan itu marahnya berlebihan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, saudara, perhatikan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara apa yang harus saudara kerjakan hari ini, bahkan hari esok. Tanya Roh Kudus, belajar tanya. Dan kalau Roh Kudus ngomong, belajar perhatikan, melangkah dengan iman. Melangkah, maksud sih Pak, Roh Kudus ngomong lah.
Dari zaman Roh Kudus dicurahkan sampai sekarang, Tuhan itu selalu rindu berbicara dengan kita. Lewat hati kita, lewat firman yang kita baca, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat peristiwa-peristiwa alam. Saya dan Budian sering kali ngobrol. Contoh, tiba-tiba minggu kemarin, karena memang nggak ada tiket, udahlah naik mobil aja ke Surabaya. Sudah naik mobil. Ternyata ketika bawa mobil ke Surabaya, pasti ini macet. Sudah, ya sudah jalani aja. Memang lebih macet minggu yang lalu. Jadi minggu siang kemarin kami berangkat ke Surabaya. Nah, karena Senin kami ke Solo untuk jenguk Mama. Dan puji Tuhan Mama sudah lebih baik. Ya, sudah operasi hidungnya, sudah lebih enak dan jalannya lebih tenang. Anaknya datang lebih tenang lagi. Kami pulang juga lebih tenang. Nah saudara, ayat berikutnya 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Roh Kudus dan Yesus itu satu. Apa yang dikatakan Yesus dikatakan oleh Roh Kudus. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Bapa dan Yesus satu. Yesus dan Roh Kudus satu. Berarti Roh Kudus dan Bapa satu. Dan kalau kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, berarti Bapa di dalam diri kita. Yesus dalam diri kita. Roh Kudus dalam diri kita. Mantap. Ingat, Allah kita satu. Tapi punya 3 pribadi. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Berarti Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Saudara, firman Yesus akan diingatkan buat kita. Ketika saudara ingin berbuat kebenaran, menabur, nolong orang, saudara lupa, tiba-tiba sudah diingatkan, oh iya, saya harus nolong. Iya, ini tanggalnya. Saudara lakukan. Dan ketika saudara melakukan, saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Wong kadang-kadang sudah pakai agenda, pakai alarm, pakai memo, masih bisa lupa, tapi Roh Kudus tidak pernah lupa. Amin. Termasuk ketika saudara sudah ngantuk betul, saudara sudah pasang alarm, alarmnya bunyi, saudara matikan lagi, Roh Kudus bisa bangunkan saudara. Lewat malaikatnya. Karena tadi malam saudara berdoa, malaikat besok pagi bangunkan saya. Betul dibangunkan. Dan saudara segar. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran tentang Kristus. Dan Roh Kudus memimpin kita untuk dapat membedakan yang benar dan salah. Dan ini yang ditunggu-tunggu orang. Memberitakan hal-hal yang akan mendatang. Ya, sekarang saya kasih contoh-contoh dan ini bisa kita praktekkan. Contoh yang pertama, nanti setelah ini Roh Kudus itu memimpin kehidupan warga kerajaan Allah, saudara dan saya. Holy Spirit itu God's GPS, ya. God's positioning system. Di mana ada Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi Tuhan bertahta di dalam hidup kita, dan dimanapun kita berada, Tuhan menuntun, memimpin, memandu kita. Ini perhatikan. Ada seorang namanya Filipus. Tiba-tiba dia disuruh mendekati sida-sida. Bahasa Inggrisnya sida-sida itu eunuch, kasim. Ya, yang namanya eunuch, kasim itu pegawai istana yang tidak punya masa depan. Karena masa depannya sudah diamputasi. Ya, saudara, dalam kisah 8 ayat 29 dibilang begini. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus kalau nuntun itu pas, benar. Dan peristiwa ini terjadi, lalu sida-sida dari Ethiopia itu ngobrol dengan Filipus dan pada akhirnya sida-sida itu yang tahu, tidak punya masa depan, dia punya pengharapan di dalam Yesus. Dia minta dibaptis. Saudara,
Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Untuk tujuan-tujuan yang tepat. Di waktu yang tepat. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Lewat Roh Kudus-Nya yang kita andalkan setiap hari, sehingga kita kerja nggak capek seperti hari-hari yang lalu. Kita ini kerja menikmati. Hari demi hari kita jalani, tiba-tiba anak kita sudah naik kelas, sudah lulus sekolah, tiba-tiba sudah masuk SMP, sudah SMA. Tiba-tiba pekerjaan kita makin meluas. Karena Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat di sekitar kita. Roh Kudus berbicara buat kita. Nah, Roh Kudus mempersiapkan Petrus untuk menerima kedatangan utusan Kornelius. Tepat sekali, ada utusan Kornelius datang. Roh Kudus ngomong, pas, gak lama kemudian ada 3 orang datang. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, yaitu Roh Kudus kepadanya, ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Saya kalau baca kisah para rasul ini sebetulnya bukan bicara tentang kisah para rasul. Ini kisah para rasul ini kitab yang wow. Ini kitab pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi KPR, kisah para rasul, buat saya, kisah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu wow. Ya, ini lihat lagi. Roh Kudus merancang dipisahnya Paulus dan Barnabas dengan tujuan membawa Injil kepada orang non-Yahudi. Sebab pada orang Yahudi sudah diberitakan. Tapi kisah 13 ayat 2 sampai dan 4, ayat 3 saudara juga bisa baca, pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini loh Roh Kudus ngomong. Oleh karena disuruh Roh Kudus, keren ya, Alkitab ini mencatat, disuruh Roh Kudus. Bukan rasa-rasanya Roh Kudus ngomong sama saya. Enggak begitu. Ini jelas pasti. Saudara, waktu kita belajar mendengar suara Roh Kudus, kita ini akan ngomong gini, rasanya Roh Kudus ngomong begini, Clary. Mama mungkin lagi dengar suara Roh Kudus, lagi belajar begitu. Clary, kayaknya Mama dengar suara Roh Kudus kayak begini. Dan kalau Clary dapat dari Roh Kudus juga, bener mah, kok klop ya? Nah itu dia, itu Roh Kudus. Dari cuman rasanya, lama-kelamaan akan ngomong, ini pasti Roh Kudus. Sebab perintah Roh Kudus itu membawa damai sejahtera. Bukan membawa pertentangan. Membawa keteduhan, kedamaian. Bukan perpecahan. Amin. Kalau Roh Kudus yang suruh. Sebab kalau emosi kita, itu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau Roh Kudus, itu stabil. Kemudian dikatakan, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara, saya akhiri dengan statement. GPS buatan manusia bisa rusak. Tapi kalau Holy Spirit, Roh Kudus, tidak akan rusak. Selalu tepat. Tepat sasaran, tepat waktu untuk mempersiapkan tuntunan hari ini dan hari esok. Mungkin saudara akan menghadapi kaget, tercengang-cengang, lalu mulai agak ragu-ragu. Mungkin mulut saudara akan berkata, mosok sih? Masa? Ini suara Roh Kudus seperti ini? Tapi saudara akan belajar mengenali suara Roh Kudus, suara hati, atau suara iblis. Yang saya mau dorong buat saudara, jangan dengar suara hatimu. Suara hatimu seringkali menipu. Suara hatimu seringkali mengikuti dagingmu, mengikuti emosimu. Tapi kalau suara Roh Kudus,
akan menuntun kepada kebenaran. Suara Roh Kudus akan menuntun kepada berkat. Suara Roh Kudus akan menuntun kepada pintu-pintu pertolongan. Kalau suara iblis pasti akan menjerumuskanmu kepada dosa. Itu jelas-jelas sekali. Saudara akan diberi karunia untuk bisa membedakan suara. Saya akan berdoa buat saudara, biar mulai malam ini saudara belajar dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Taruh tanganmu di dada. Hamba berdoa Tuhan, setiap kami diberi kemampuan untuk mendengar suaramu dengan jelas. Bahkan diberi penglihatan. Beri karunia-karunia mendengar suara Roh Kudus dengan jelas. Beri mata yang melihat penglihatan-penglihatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan diberi iman untuk percaya ketika Roh Kudus berbicara. Ketika Tuhan memberi penglihatan. Ketika Tuhan memberi pernyataan. Hamba berdoa, setiap kami mulai belajar berjalan dengan Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus. Hamba minta, Roh Kudus bicara kepada kami. Tarik perhatian kami. Sehingga kami dengar-dengaran dengan Tuhan. Roh Kudus, kau tidak pernah mengecewakan kami. Roh Kudus, kau manis. Roh Kudus, kau lembut. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, urapi kami. Penuhi kami, Tuhan.